Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Langsung saja ya teman-teman. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban, juga sering digunakan untuk alat transportasi. Jadi teman-teman, manfaat dari hewan itu juga bisa digunakan sebagai alat transportasi. Contohnya kuda dan keledai. Mungkin yang sekarang bisa disaksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kuda ya teman-teman sebagai penarik delman. Itu merupakan contoh manfaat dari hewan. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Kita baca dongengnya di dalam hati yuk. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Syarat itu artinya penuh dengan beban ya. Syarat itu adalah penuh. Jadi judulnya kuda dan keledai yang penuh beban. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. Aduh, keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini. Nah, jadi teman-teman, dongeng tentang kuda dan keledai yang syarat dengan beban ini berkisah tentang keledai dan kuda yang dimanfaatkan sebagai alat pengangkut oleh pemiliknya. Namun, keledai itu diberi beban yang sangat berat, sehingga dia jatuh dan mati di perjalanan. Dengan begitu, si kuda yang tadinya tidak mau membantu keledai yang keberatan harus membawa beban yang dibawa si keledai dan juga badan si keledai untuk melanjutkan perjalanan. Sehingga kuda pun mengeluh ya, keberatan. Kemudian dari peristiwa itu, kuda menyadari karena dia tidak mau membantu keledai yang keberatan tadi. Sekarang dia keberatan dengan beban yang dibawanya. Nah, berdasarkan dongeng tadi, susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Tadi kan si kuda tidak mau menolong atau membantu keledai yang keberatan bebannya ya. Sehingga si kuda itu kena karmanya. Setelah keledai mati, dia yang menggantikan tugas keledai ditambah membawa badan keledai. Maka pesan moral yang terdapat dalam dongeng tersebut
tersebut yaitu bantulah orang yang membutuhkan, maka kamu akan terbantu juga. Nah, teman-teman, setelah kita membaca dongeng tentang keledai dan kuda yang syarat dengan beban tadi, mari kita ceritakan kembali isi dongeng tersebut melalui gambar. Jadi kita membuat gambar yang menceritakan isi dari dongeng. Di awal diceritakan bahwa seorang pria mempunyai kuda dan keledai yang dimanfaatkan untuk membawa barang-barang seperti itu ya. Gambarnya, karena barang-barang atau beban yang dibawakan oleh pria tersebut kepada keledai itu sangat banyak, sehingga keledai itu merasa keberatan dan berjalannya terhuyung-huyung. Nah, yang ketiga, karena si keledai itu keberatan, jalannya terhuyung-huyung, kemudian si kudanya itu tidak mau membantu membawa bebannya, maka si keledai itu terjatuh dan mati. Karena si keledainya itu mati, maka beban yang dibawa keledai itu sekarang dikasihkan kepada si kuda. Pria tersebut menyuruh kuda untuk membawanya beserta keledai yang mati juga dibawa oleh kuda. Sehingga kuda pun merasa keberatan. Nah, seperti itu ya teman-teman, gambar dari kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Nah, di sini berarti sifat Benny dan Edo itu berbeda ya teman-teman. Kalau Benny itu penyayang binatang, suka dengan kucing. Sedangkan si Edo itu kalau melihat kucing justru merasa geli pada bulu kucing. Sehingga dia tidak mau membawa kucing ke rumah. Nah, teman-teman, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Contohnya tadi Benny dan Edo. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Tentunya sifat kalian dengan adik kalian, dengan ibu kalian, itu ada yang berbeda. Walaupun mestinya ada kesamaan. Misalnya seperti Benny dan ibunya. Benny itu penyuka binatang, kemudian suka memelihara binatang. Namun ibunya itu menyukai binatang namun tidak suka memelihara binatang. Jadi ada kesamaan, ada pula perbedaannya. Begitu juga kita dengan tetangga kita, sudah pasti sifatnya berbeda. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Jadi teman-teman semuanya bisa mengamati sifat-sifat dari tetangga masing-masing. Adakah yang suka menolong, berarti dia mempunyai sifat penolong. Kemudian apakah ada yang suka memberi makanan, memberi sedekah, itu berarti tetangga teman-teman semua itu bersifat dermawan. Kemudian apakah ada tetangga kalian itu yang sifatnya ramah? Kalau bertemu tersenyum, mengucap salam seperti itu contohnya berarti sudah bersikap ramah. Kemudian ini penyayang binatang. Apakah ada tetangga kalian yang misalnya mempunyai kucing? Berarti termasuk penyayang kucing, penyayang binatang. Mempunyai burung atau hewan-hewan peliharaan lainnya. Kemudian apakah ada tetangga yang lucu?
suka bergurau, seperti itu ya. Jadi teman-teman semua bisa menuliskan nama-nama tetangga yang mempunyai sifat-sifat seperti disebutkan tadi. Contohnya, mempunyai sifat penolong, itu Beni. Tadi menolong si kucing. Yang mempunyai sifat dermawan. Dari pembelajaran sebelumnya, Ibu Beni suka memberi makan kucing walaupun tidak memelihara kucing. Berarti Ibu Beni termasuk mempunyai sifat dermawan. Yang ketiga, ramah. Ini Beni juga ramah. Selalu menolong orang lain ya. Beni bisa. Penyayang binatang. Beni juga. Kemudian yang lucu, dari pembelajaran sebelum-sebelumnya diketahui Ayah Beni suka lucu ya. Nah, ini hanyalah contoh. Teman-teman semua bisa memberikan jawaban-jawaban berdasarkan dengan lingkungan tetangga masing-masing. Saat liburan, Beni dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Beni dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Beni memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Bantu Beni menyelesaikan permasalahannya yuk. Permasalahan yang pertama atau ke-1. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang tersebut? Jadi ini ditanyakan jumlah dari 6 kandang domba ya, yang masing-masing kandang isinya adalah 10. Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita menggunakan perkalian, yaitu perkalian 6 kali 10. Ya, hasilnya adalah 60. Jadi banyaknya domba dalam kandang itu ada 60 ekor. Kemudian permasalahan selanjutnya, tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Tadi kan jumlah domba semuanya itu adalah 60. Maka kita tulis dulu di sini perkalian 10 dikalikan titik-titik itu sama dengan 60. Kenapa 60? Karena jumlah dombanya ada 60 dalam 10 kandang. Jadi dalam setiap kandang sekarang ada 6 domba. Dari bentuk perkalian yang A dan yang B dapat kita simpulkan bahwa 6 kali 10 itu hasilnya sama dengan 10 kali 6, yaitu 60. Lanjut kita ke soal yang kedua. Di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Perkaliannya yaitu jumlah kandangnya yaitu kan ada 9, kemudian dikalikan jumlah sapi setiap kandang itu 8. 9 kali 8 sama dengan 72. Ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Tadi kandangnya rusak 1, jadi tinggal 8. Maka 8 kali titik-titik sama dengan jumlah sapinya tetap ya 72. Nah, 8 kali berapa sama dengan 72? Tentunya kali 9.
Yang A kita dapatkan perkalian 9 kali 8 sama dengan 72. Yang B, 8 kali 9 sama dengan 72. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perkalian 9 kalikan 8 itu hasilnya sama dengan perkalian 8 dikalikan 9. Lanjut ke soal yang ketiga. Paman Beni berternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Beni menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Beni? Sama ya, jumlah kandangnya ada 10. Kemudian dikalikan dengan jumlah burung tiap kandang. Ada 8, sehingga 10 kali 8 hasilnya 80. Jadi ada 80 ekor burung yang dimiliki oleh Paman Beni. 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapa jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang? Tadinya kan jumlahnya 10 kandangnya. Rusak 2, berarti kandangnya tinggal 8. Kemudian dikalikan titik-titik sama dengan jumlah semuanya burungnya ada 80. 8 kali titik-titik sama dengan 80 tentunya kali 10. Nah, dari perkalian A dan B dapat kita simpulkan bahwa perkalian 10 dikalikan dengan 8 itu hasilnya sama dengan perkalian 8 dikalikan 10. Lanjut ke soal nomor 4. Nenek Udin bisa membuat telur asin. Hari ini telur asinnya sudah jadi. Ia ingin membagikannya kepada semua cucunya. Cucu Nenek Udin ada 6. Jika tiap cucu mendapatkan 4 telur asin, berapa jumlah telur asin yang dibagikan? Nah, berarti kita mengalihkan. Banyaknya cucu itu 6, dikalikan setiap cucu mendapat 4. Berarti kali 4. 6 kali 4 itu hasilnya 24. Jadi banyak telur asin yang akan dibagikan nenek itu ada 24 butir. Ada 2 cucu nenek tidak suka telur asin. Nenek membagikan telur asin mereka sama banyak kepada cucu-cucu yang lain. Berapa telur asin yang didapat tiap cucu nenek yang suka telur asin? Tadi kan jumlah cucu semuanya 6. Yang tidak suka ada 2. Berarti yang suka ada 4. Dikalikan titik-titik sama dengan telur asinnya semuanya 24. 4 kali titik-titik sama dengan 24, tentunya kali 6. Jadi dapat disimpulkan bahwa 6 kali 4 itu hasilnya sama dengan 4 kali 6. Demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.